Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kita. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan bahasa baku. Yuk, simak sampai akhir supaya kita bisa memahami bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang benar, dan juga bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Rina Safitri dengan NIM 2290240013 dari kelas 3A, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Dema Tesniadi MPD. Tujuan aku membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dengan pedoman atau kaidah kebahasaan yang telah ditetapkan. Menurut Kosasih dan Hermawan, bahasa baku adalah bahasa yang diucapkan atau digunakan atau ditulis seseorang menurut kaidah atau pedoman yang baku. Kaidah baku yang dimaksud dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Tata bahasa baku dan kamus. Bahasa baku umumnya digunakan pada situasi resmi seperti acara formal, surat menyurat, dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri bahasa baku, yaitu yang pertama, komunikasi resmi, yaitu misalnya pada surat menyurat resmi, surat menyurat untuk dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan, dan juga istilah resmi. Yang kedua ada wacana teknis, misalnya pada laporan resmi, karangan ilmiah, buku pelajaran. Yang ketiga ada pembicaraan di depan umum, misalnya ceramah, kuliah, pidato. Dan yang terakhir ada pembicaraan dengan orang yang dihormati. Selanjutnya ada bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di hubungan yang tidak resmi. Ragam bahasa tidak baku dipakai pada situasi santai, misalnya dengan keluarga, dengan teman, di pasar, dan juga bisa pada tulisan pribadi di buku harian. Ragam bahasa tidak baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai di dalam pergaulan sehari-hari, terutama di dalam percakapan. Fungsi penggunaan bahasa tidak baku adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran berkomunikasi. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama yaitu ada terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua, dapat dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, dapat dipengaruhi oleh bahasa asing. Dan yang terakhir, digunakan dalam situasi santai atau situasi yang tidak resmi. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada contoh bahasa baku dan contoh bahasa tidak baku. Yang pertama, contoh bahasa baku ada terima kasih atas bantuan Anda. Bagaimana rencana kegiatan besok? Dia mengatakan bahwa rapat akan diundur. Saya tidak setuju dengan usulan tersebut. Untuk contoh bahasa tidak bakunya ada makasih atas bantuannya. Gimana rencana besok? Dia bilang rapatnya diundur. Saya nggak setuju sama usulan itu. Oke teman-teman, pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga pembahasannya bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.